enggak di yang pendem pendem. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk pagi hari ini kita melaksanakan briefing ya rekan-rekan. Jadi untuk briefing ini tolong dimaksimalkan pelaksanaan briefingnya. Mungkin sebelum rekan-rekan melaksanakan briefingnya, saya remind sedikit ya terkait briefing ini. Jadi safety briefing seperti dengan namanya harus ada aspek safety di dalamnya. Saya tidak menginginkan bahwa rekan-rekan hanya membahas progres pekerjaan, berdoa lalu bubar. Jadi tidak ada membahas aspek safety di dalamnya. Nah, maka dari itu tolong persiapkan, mungkin bisa ditunjukkan APD-nya masing-masing, dicek apakah sudah lengkap per orangnya ya, untuk APD-nya. Lalu untuk peralatannya apakah semuanya sudah lengkap juga dipastikan, diberitahukan progres hari ini rencananya kemana, dan kira-kira untuk lokasinya sendiri apakah ada bahaya di sekitar sana, apabila memang ada pekerjaan yang mungkin berbahaya seperti ketinggian, nah, apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan. Itu disampaikan dari pengawas K3 atau tim leadernya kepada timnya. Begitu ya. Mungkin sebelum pelaksanaan briefing dari masing-masing tim, sudah saya remind seperti itu. Mungkin kita langsung aja ya dari tim Fisdet terlebih dahulu mungkin. Silakan Pak Aris. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 15 Mei 2024, tim Serpo Topoyo sedang progres untuk PM BBIP Backbone IP Topoyo Bunde. Untuk sementara tim sudah di lokasi. Untuk kelengkapan seperti yang terlihat, insyaallah semua sudah lengkap. Helm, kemudian safety belt kita ada 2, ada yang safety belt dan juga ada yang full body harness. Kemudian rompi dan sepatu. Insyaallah sudah lengkap untuk masalah PD-nya. Kemudian untuk tools, di sini toolsnya ada tangga teleskoptik, kemudian set splicer, kemudian JB ada 4, terus di samping sini ada gunting FO, kemudian OTDR, kemudian di sini ada OPM, spare kabel ada juga di mobil, kemudian tang dan obeng juga ada. Kemudian untuk material ACC ada di karung. Ini adalah dead end dan kupingnya. Kemudian suspennya ada di sebelah sini. Dan untuk tangga ada di atas. Saya kira itu saja untuk tools dan untuk ketiganya, Mbak. Oke, disampaikan juga Mas info-info terkait K3 kira-kira selama melakukan PM apa saja bahaya-bahaya yang akan ditemukan mungkin ya selama penelusuran jalan, atau mungkin nanti ada progres ditemukan putusnya kabel. Nah, mungkin dari pengawas K3 mereminder timnya apa saja sih bahaya yang bisa kita temukan dan bagaimana teman-teman menyikapi dan mengendalikan bahaya tersebut. Ya, untuk masalah masalah case ketiga, yang sering kita hadapi itu mungkin masalah kondisi cuaca hujan, terutama untuk licinnya medan dan juga licinnya tangga seperti itu, Mbak, karena sering terjadi hujan. Kemudian juga terkait dengan JTM yang kadang-kadang juga sering berhimpitan dengan kabel FO, karena tiang yang ada itu sudah tidak bisa sudah tidak bisa kalau bilang ya jarak antara JTM
JTR dengan FO itu 50 cm. Jadi FO-nya dengan JTR-nya itu biasa rapat. Jadi situ mami apa namanya hati-hati. Sekira begitu, Pak. Ditanyakan apakah semua tim dalam keadaan sehat atau seperti apa? Bagaimana tim? Sehat? Sehat semua infonya, Pak. Oke. Silakan dilanjut dari Serpo Bone ya. Sebentar Mbak Rika, Ya, jangan ke gimana Mas? Serpo Bone dulu, mau ke Topoyo dulu Mbak Rika. Bentar dong Ya, ke Topoyo. mangga. Coba dong. Tadi saya masih belum lihat sarung tangan kayaknya ya. Apalagi tadi kan ceritanya mau ada PM di ini ya, FOC ya. Mana sarung tangannya Mas? Sarung tangan ini ada, tapi kayaknya yang dilengkapi cuma ada 2 kalau tidak salah. Misalnya kayaknya ini di base camp. Lupa. Tunggu dulu. Tes pen tadi udah ada tes pen. Tes pen ada. Mana tes pen? Tunggu dulu, saya balik dulu kameranya. Untuk sarung tangan yang sedia di mobil cuma ada 2. Misalnya kayak yang dilupa di base camp, kemudian tes pen ada. Tes pen ada aman. Sarung tangan ini berapa tim tuh Mas di sana? Berapa tim, berapa 5 orang? semuanya, Pak. 5 semua. Semuanya 5 orang. Pelaksananya ini berapa orang pelaksananya? 5 3, orang juga. 4, 5 5. orang. Kan ada yang harus jadi pengawas, ada yang harus jadi pengawas pekerjaan dan pengawas pekerjaan juga, atau pelaksana. Nah, nanti yang melaksanakan maksud saya itu kan paling sekitar 3 orang ya. Artinya di sini kan kurang 1 ya sarung tangannya. Jadi Ya, nanti minta tolong dilengkapi ya, Mas. Jauh nggak jarak ke basecampnya, Mas? ini sudah jarak mungkin 20 kilo dari base camp ini, Pak. 20 kilo ya, lumayan jauh. Nah, gimana ini Mbak Rika? Kalau cuma ada 2 sarung tangannya Mbak Rika? Ya, ini untuk PM-nya berlawanan dengan arah base camp atau kemana Mas? Link jalurnya. Ini udah di titik lokasi belum? Ini sudah menjauh dari lokasi, Pak. Mungkin kalau ada toko material Mas terdekat di sana, itu kan biasa kalau untuk sarung tangan kain, saya rasa ada ya. Jadi mungkin bisa nanti sambil dibelikan untuk tim yang belum pakai gitu. Yap. Ya, Mbak, nanti disiapkan. Ada tapi Mas di base camp untuk masing-masing orangnya. Ada, Pak, tapi Sarung di base tangan. camp. Ada, tapi di base camp. Di base camp tadi sudah siapkan alat dan tools belum Mas? Sebelum berangkat. Biasanya disiapkan, cuma memang kayak pos tangan karena biasa jarang dipakai, jadi lupa untuk ini di stok lagi di mobil servo. Nah, jarang dipakai sarung tangan ya. Harusnya tiap progres harus pakai sarung tangan dong, apalagi kerjaan di tiang-tiang ya. Itu harus Ya, ada Pak. ini. Apa namanya? Sarung tangannya. Paling catatannya gini. Apa namanya? Untuk ini sama Mas Arif ya. Jadi nanti minta tolong buat ini Mas Arif. Apa namanya? Ini kan pekerjaan rencana ya. Dibuat listnya, dibuat checklist peralatan apa aja yang dibutuhkan. Jadi ketika nanti pas waktu mau naikin di atas mobil itu dicentang satu-satu Mas Arif. Jadi Ya, biar Pak. jangan sampai ada yang ketinggalan terkait dengan APD-APD yang memang sangat dibutuhkan di lapangan. Itu sih. Ya Mas dibuatkan seperti checklist ya. Jadi APD dan toolsnya itu setiap pagi dicek kelengkapannya gitu. Di samping kelengkapan juga harus setara dengan jumlah timnya masing-masing gitu. Misalnya yang turun hari ini ada 4 orang, berarti ada 4 pasang helm, rompi, lalu juga sarung tangan, safety shoes,
Kalau full body harness ini kan satu ya. Nah ini sebenarnya untuk test pen juga minimal mungkin ada dua ya. Jadi kalau misalnya satu rusak, jadi ada cadangan yang lainnya gitu. Siap. Jadi kalau memang disediakan dari manajemennya, itu mohon untuk di standby-kan saja karena kan operasional teman-teman menggunakan mobil ya. Jadi saya rasa sebenarnya nggak sulit untuk dibawa gitu. Jadi semua peralatan, semua APD yang memang sudah disediakan, di standby-kan saja di dalam mobil. Jadi jangan ada yang ditinggal di base camp karena kalau sudah diturunkan itu memang rawan untuk ketinggalan gitu. Mungkin kita lanjut dulu ke tim Boni ya Pak. Tim Boni bisa keluar dari mobil dulu Pak. Hujan, Pak. Di lokasi untuk progres pengerjaan untuk kelengkapan safety semua tim aman, tools juga semua sudah dipersiapkan aman, dan aksesoris semua sudah aman, sudah lengkap semua. Nah, untuk sekarang kita mau progres di ODP, tapi di lokasi sekarang sementara hujan ini, Mbak. Jadi tim posisi sekarang berteduh di dalam mobil. Oke, untuk APD sudah semua dipastikan Pak dalam keadaan lengkap. Siap, sudah lengkap semua. Untuk tools Pak mungkin tools ini aja ya yang mandatory. Kalau dari sisi ketiga kan ada test pen, Test pen ada. terus untuk sarung tangan, Sarung tangan juga ada. Sarung tangan, test pen ada. Terus splicer. untuk helm yang biasa naik, mungkin full body harness juga bisa ditunjukkan ya Pak? Oh, full body harness-nya ya. Ya, nggak usah Bentar, Mbak, dipakai, diambil. mungkin ditunjukkan aja. Ya, Mbak, diambil di belakang, Mbak, karena mau turun juga hujan. Untuk progresnya di mana Pak hari ini? Iya, progresnya hari ini di Bonekuta, Mbak. Oke, untuk PM atau ada gangguan Pak? Gangguan. Gangguan. Untuk usernya? Bagaimana, Mbak? Untuk usernya Pak? Ini lagi sedang progres ODP, Mbak. Oh, oke. Setengah karet. Ini dari, oke. Untuk yang kainnya Pak? Ini Ada full dua. body harness. Ada 2. Terus sarungnya Oke. 3. 4. Ada sarung tangan. Untuk mitranya, mitra apa Pak? Maaf. PLNT, Bu. PLNT. PLN. Nusa Iya. Daya, PLN Nusa Nusa Daya. Daya, ya Nusa Daya. PLN Nusa Daya. Bukan Ya. yang bukan Tarakan berarti ya Nusa Daya ya. Ada ya. Udah ganti nama, sekarang Udah jadi ganti PLN nama. Nusa Daya. Oh iya. Nama, siap. Mbak. Bapak pengawas K3 dengan siapa Pak? Namanya Pak? Ya. Oh, tim leadernya namanya siapa? Sarah Siapa Pak? Maaf. Muhammad. Muhammad? Muhammad Rahim, Mbak. Muhammad Rahim. Muhammad Rahim. Pak, coba diberitahukan Pak bahaya-bahaya di lapangan kepada timnya. Diberikan reminder lah terkait K3. Biasanya Bapak briefing seperti apa? Biasanya kami sebelum progres itu, Pak, kami persiapkan semua kelengkapan K3 dan toolsnya. Juga pada saat ingin progres selalu kami ingatkan untuk itu yang namanya K3.
terus juga lihat kondisi di lapangan apakah membahayakan untuk kita progres atau tidak. Jadi semua kita briefing sebelum kita progres itu, Mbak. Kasih Oke. contohnya dong, Pak. Seperti gimana, Pak, briefingnya, Pak? Tolong dong, kasih contoh itu, kayak briefingnya seperti apa, ngasih tahunya ke tim. Oke, baik, baik Pak. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melakukan progres gangguan. Jadi sebelum kita melakukan progres itu, saya sampaikan ke teman-teman semua, selalu mengutamakan yang namanya safety atau K3, keamanan dan kelancaran kita pada saat progres. Jadi teman-teman saya harapkan untuk semua memakai kelengkapan APD atau K3-nya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan ya, tadi yang disampaikan sama Mbak Rika. Sebelum briefing yang pertama kali ditanyakan itu, pertama tanyakan kondisi kesehatannya teman-teman toh. Kalau APD-nya lengkap semua, tapi kalau teman-teman ada yang nggak sehat kan nggak safety juga tuh. Jadi ada baiknya memang pertama kali sebelum dilakukan briefing tanya dulu kondisi kesehatannya, kesehatan Oh, iya. mental maupun kesehatan fisik ya kan. Nah, kalau mentalnya nggak sehat di atas nanti tiba-tiba APD udah lengkap dia terjun di atas wah bahaya juga tuh kan. Jadi memang Siap. perlu ditanyakan terkait dengan kesehatannya teman-teman. Siap. Itu yang di belakang baju merah itu kayaknya coba tanyakan mentalnya sehat loh. Saya takut aja kalau dia naik tuh Pak. Siap, Pak. Sehat. Ya, ya jadi rekan-rekan mungkin sekalian kita ini ya untuk secara keseluruhan ya untuk rekan-rekan yang ada di Bone dan juga dari tim Fisdat. Jadi briefing ini kan sudah diwajibkan ya, mungkin dari lama dari memang sebelum pekerjaan itu kami wajibkan untuk briefing. Tapi yang sekarang kami tekankan adalah apa yang dibahas dari briefingnya tersebut. Karena briefing yang asal-asalan kan nantinya ketika progres juga asal-asalan. Kenapa? Karena ketika briefing tidak dipersiapkan dengan baik, APD seadanya gitu ya, main berangkat aja ke lokasi, ternyata di lokasi masih belum lengkap gitu ya dari segi APD dan lain sebagainya. Dan saya pikir jarang sekali ya saya menemukan rekan-rekan tim yang akan kembali lagi ke base camp-nya untuk mengambil kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, di sini timbullah ketika patroli nanti mungkin dari tim Icon, dari PTL mungkin ya yang akan ke lapangan melihat secara acak pekerjaannya teman-teman di lapangan atau mungkin ada orang PLN yang tidak sengaja sedang patroli, sedang lewat dan melihat tim Icon sedang bekerja, itu yang langsung menghentikan pekerjaan rekan-rekan. Terjadilah laporan itu ya, laporan ketidaksesuaian itu. Nah, makanya saya harapkan sebelum kejadian seperti itu terjadi, apalagi kecelakaan ya, kecelakaan kerja itu terjadi, saya harapkan ada preventif lah, pencegahan sebelum hal itu terjadi. Di mana letaknya? Nah, disinilah di langkah persiapan ini, ketika briefing ini. Tuh. Ketika briefing, kalau misalnya kita sadar kalau itu belum sesuai atau ada yang masih kurang, pasti kan kita akan mudah ya untuk mungkin ada sarung tangan yang belum masuk ke mobil atau belum sesuai jumlahnya dengan tim yang akan progres hari ini. Itu kan lebih mudah untuk dipersiapkan ketika masih di base camp. Nah, kalau sudah di lokasi ini kan ya banyak lah bahasa tanggung dan lain sebagainya. Nah, pas diketahui juga ya masing-masing tim harus tahu bahaya pekerjaan yang ada di lapangan, Pak. Ini Pak Arif, Pak Rahim, tolong Pak dipastikan timnya masing-masing itu punya pengetahuan yang baik terkait bahaya yang ada di area kerja kita, terutama adalah bahaya tentang ketenaga listrikan. Kita memang nggak langsung Pak bekerja di listrik tersebut, nggak seperti tim PLN, tapi kita bekerja di area tenaga listriknya.
di mana kita harus melihat jarak aman, Pak, jarak aman kerja kita. Gitu. Kita kan nggak bisa ya meminta PLN mungkin ya setiap pekerjaan yang kita lakukan di sekitar tiangnya mereka, kita meminta untuk dipadamkan. Kan tidak bisa seperti itu. Maka dibuatlah jarak aman yang sudah kita standarkan, dan itu mohon untuk diinformasikan kepada timnya agar sesuai dengan yang sudah kita tentukan gitu. Mungkin akan ada hal-hal yang sulit di lapangan seperti mungkin trafo, posisi trafo, terus juga ada crossing dan lain sebagainya. Itu bisa dikomunikasikan, Pak. Jadi jangan Bapak main mengambil keputusan sendiri, oh ya sudah, sepertinya ini tidak apa-apa setara dengan trafo, Bapak tersebut sepertinya tidak akan ada kejadian yang tidak diinginkan gitu ya. Mungkin merasa pengalamannya sudah banyak, dan mungkin sebelumnya pernah melakukan hal seperti itu dan tidak terjadi kecelakaan, diulangi lagi. Nah, kami tidak ingin ya Pak seperti itu, karena ini tidak sekali dua kali kami temukan di lapangan. Karena teman-teman tuh bukan nggak tahu kadang, tapi memaksakan sesuatu. Ada juga yang mungkin dari timnya sendiri yang memang nggak tahu. Itu makanya yang kami harapkan Pak Arif dan tim dari PLN Nusa Daya ya, sudah pernah terima buku saku, Pak. Buku saku dari K3, Mas Arif, dulu mungkin ya, dari Visdet. Belum Pak, belum. Belum. Berarti belum pernah membaca ya, Pak, buku saku dari K3. Belum. Kalau prosedur K3, Pak, jarak aman kita, Bapak sudah tahu? Itu yang saya tahu kami itu Mbak 50 cm dari JTR ke bawah. Oke, untuk JTM-nya, Pak? JTM itu 1 meter lebih kayaknya. Oke. Mungkin satu lagi ya, dari PLN Nusa Daya, Pak. Sudah pernah terima buku saku K3 dari kami, Pak? Belum. Yang bisa dibaca-baca? Belum juga. Bapak tapi tahu bahaya apa yang ada di sekitar area kerja kita? Ya, tahu tahu. Dan jarak amannya tahu juga, Pak? Jarak amannya itu dari JTR itu 50 cm, terus dari TM itu sekitar 3 meter. Oke. Mungkin nanti saya kirimkan ke Mas Victor atau Mas Akbar ya buku sakunya. Kami harapkan setiap tim itu sudah mengetahui buku saku K3 dan dipastikan harus membacanya, Pak, karena di dalam sudah kami standarkan apa saja jarak amannya, APD-nya, dan hal apa saja terkait K3 di lapangan yang harus Bapak patuhi. Nggak hanya pengawas K3 saja di sini yang menjadi tanggung jawab, tapi semua tim wajib mengetahui informasi tersebut. Jadi pastikan nanti ketika sudah dibagikan, diberikan kepada timnya ya, Pak. Ya. Siap. Karena itu bentuknya online, Pak. Jadi di mana saja di jalan pun bisa kalau mau untuk dibaca. Gitu. Jadi jarak aman kita betul, Pak. Untuk JTR sendiri itu 1 meter dan maksimum 30 sampai 50 cm di bawah JTR. Untuk JTM, Pak, itu 2,5 meter. Gitu. Jadi untuk JTR dan JTM seperti itu, dan untuk trafo selalu ada di bawah trafo, Pak. Minimal 50 cm di bawah dudukan trafo. Tidak boleh, Pak, setara dengan dudukan trafo karena pasti akan ada induksi di sekitar area trafo tersebut. Jadi mohon untuk rekan-rekan untuk dapat dipahami ya. Mungkin itu saja rekan-rekan. Sekali lagi terima kasih banyak sudah membantu kami dari tim K3 dalam pelaksanaan K3 di lapangan. Kami berharap besar kepada bapak-bapak sekalian, terutama leadernya, untuk bisa mereminder timnya setiap hari, Pak, terkait K3 ini. Kami mungkin ada keterbatasan bertemu dengan bapak-bapak,
mungkin hanya bisa 3 bulan sekali, maka kami akan maksimalkan mungkin melalui pesan keselamatan yang diteruskan kepada Bapak-Ibu sekalian, buku saku yang akan kami berikan dan kami harapkan dapat dibaca langsung oleh seluruh pekerja, tidak terkecuali. Dan kami adakan training, Pak. Sebenarnya hari ini ya ada training untuk kantor perwakilan Sulawesi dan IBT, tapi kami tidak menutup hanya untuk KP saja, melainkan semua dari regional bisa ikut kelas K3, Pak, yang kami adakan setiap Rabu 2 minggu sekali. Di sana banyak informasi-informasi K3 yang bisa Bapak dapatkan, dan nantinya insya Allah kalau misalnya hasil tesnya bagus, Bapak bisa dapat sertifikat K3 yang berlaku di sekitar wilayah kerja atau kantor Icon Plus. Seperti itu. Mungkin itu saja informasi dari kami tim K3KL untuk briefing pagi ini dari Mas Sukton atau Mas Akbar. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Dari saya cukup sih Mbak Rika. Dari Mas Akbar mungkin ada Mas. Kayaknya ada gangguan jaringan dari Mas Akbar. Baik Bapak-Bapak sekalian. Dan satu lagi mungkin ya, terakhir, Bapak-Bapak pastikan apapun pekerjaan yang Bapak-Bapak lakukan, PM sekalipun itu wajib ada minimal izin kerja ya Pak. Bapak nggak bisa jalan kalau izin kerja ini belum keluar. Jadi setidaknya surat tugas itu harus dibekali Pak. Syukur-syukur inspekta sudah dijalankan, sepertinya sudah ya dari tim pemeliharaan, itu yang menjadi pegangan Bapak-Bapak dalam sebagai bentuk legalitas Pak. Jadi biasanya kan juga ada nomor PM ya Pak yang keluar dari aplikasi punya pemeliharaan. Jadi kami harapkan itu sudah lengkap terlebih dahulu sebelum pekerjaan Bapak-Bapak laksanakan di lokasi. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan selama menjalankan tugas di lapangan, karena ada keluarga kita yang menunggu di rumah tentunya ya, karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa para pekerja dan manusia itu sendiri. Saya izin tutup, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak. Terima Siap. kasih Mbak Rika.